Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala wasobihi ajmain amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa mendengarkan suatu kisah ini dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Solawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Kisah Nabi Ibrahim hancurkan 72 berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang mempunyai ketabahan dan keimanan yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mendapatkan gelar khusus, yaitu Ulul Azmi. Dalam dakwah untuk menyebarkan agama Allah, Nabi Ibrahim banyak dihadapkan oleh masalah-masalah besar. Seperti kisahnya dengan Raja Namrud, yang juga diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah, 258. Sejak kecil Nabi Ibrahim bertempat tinggal di sebuah goa. Hal itu terjadi karena Raja Namrud suatu ketika mendapatkan ramalan, bahwa akan ada seorang laki-laki yang lahir dari negerinya yang akan mengalahkannya. Maka dari itu sang raja mengawasi setiap bayi laki-laki yang lahir. Hal itu menyebabkan Nabi Ibrahim sejak kecil dibawa oleh sang ayah untuk menetap di sebuah goa yang jauh dari keramaian penduduk. Ketika sudah dewasa Nabi Ibrahim mencoba keluar dari goa, dan melihat fenomena kehidupan yang sebelumnya belum pernah dilihat. Nabi Ibrahim bingung, melihat banyaknya manusia yang menyembah patung. Padahal jelas-jelas, menurut Nabi Ibrahim itu tidak lebih hanyalah benda mati. Semakin dewasa Nabi Ibrahim mulai memikirkan tentang berbagai hal termasuk benda-benda mati yang disembah oleh banyak masyarakat saat itu. Selain itu, beliau memikirkan mengenai batu, matahari, bulan, bintang, dan bahkan patung yang sering dipuja oleh masyarakat. Akhirnya pada suatu saat beliau menyadari bahwa bintang menghilang saat pagi datang, sedangkan matahari tak terlihat saat senja datang. Nabi Ibrahim ketika itu bingung, siapa yang menciptakan ini semua? Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyadari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semua. Bukan berhala yang banyak disembah oleh banyak masyarakat saat itu, termasuk Raja Namrud. Mulai saat itulah Nabi Ibrahim berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Suatu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negeri. Saat itu seluruh warganya diwajibkan untuk ikut. Nabi Ibrahim waktu itu mengaku kalau dirinya sedang sakit, jadi tidak ikut Raja Namrud. Di saat itulah, Nabi Ibrahim tidak melewatkan kesempatan tersebut. Beliau menjalankan niat yang telah lama ia pendam, yaitu menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Beliau menghancurkan 72 berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada patung yang paling besar itu, Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain di lehernya. Saat tiba Raja Namrud dan warganya terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah sudah hancur berantakan. Sang raja pun bertanya, siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini, sedangkan warga seluruhnya ikut sang raja. Maka hanya ada satu kemungkinan yang menghancurkan ini semua, yaitu Nabi Ibrahim. Karena hanya dialah yang tidak ikut bersama sang raja. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Raja Namrud bertanya, apakah benar engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut? Dengan singkat Nabi Ibrahim menjawab, bukan. Jawaban itu pun membuat Raja Namrud semakin geram. Raja pun mendesaknya dengan tuduhan hanya Nabi Ibrahimlah saat itu yang tidak ikut bersama Raja Namrud. Nabi Ibrahim justru menjawab, tanyakan saja dengan berhala yang paling besar itu, mungkin saja berhala yang paling besarlah yang melakukannya, karena terdapat kapak di lehernya. Raja Namrud justru menjawab, hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Mengapa patung? Di mana otakmu? Masak patung seperti itu saya ajak bicara, mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ada. Dengan lantang Nabi Ibrahim menjawab, hai Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh?
Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebobodohan yang teramat sangat? Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, sang raja dan masyarakatnya pun terdiam sejenak. Setelah itu, Raja Namrud dan pengikutnya pun tidak bisa membantah. Sebagian masyarakat pun membenarkan perkataan Ibrahim, namun tidak berani mengatakannya di depan raja. Akhirnya hanya amarahlah yang timbul di hatinya. Kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap dan mengikat Nabi Ibrahim. Penasihat kerajaan pun menyarankan agar membakar Ibrahim hidup-hidup. Akhirnya usul sang penasihat pun disetujui. Raja Namrud dan pengikutnya itu pun berpikiran bahwa Nabi Ibrahim akan mati saat itu. Namun setelah api itu padam, Nabi Ibrahim masih segar bugar. Tidak mengalami luka sedikit pun. Itulah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim, tak mempan dibakar. Sekian kisah Nabi Ibrahim hancurkan 72 berhala Raja Namrud. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.